Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Thompson, selamat datang kembali di Thompson Motovlog. Motovlog kurasa, petualanganku jiwa. Hari ini di sore hari jam 17, 9 Juli tahun 2026, saya mengajak Baraya Thompson Riding menyusuri jantung kota Bandung. Perjalanan dimulai dari Jalan Peta, kemudian menuju Jalan Muhammad Toha, melewati kawasan Ciatel. Dilanjutkan ke Jalan Pungkur, Jalan Dewi Sartika, Jalan Dalem Kaum, Jalan Asia Afrika, Jalan Bancewi, Jalan Sunia Raja, dan berakhir di Jalan Oto Iskandar Dinata. Mari kita nikmati perjalanan hari ini sambil melihat wajah baru kota Bandung yang terus berkembang. Di sebelah kiri perjalanan kita terdapat lapangan Tegalega, salah satu kawasan bersejarah di kota Bandung. Nama Tegalega berasal dari bahasa Sunda, yaitu Tegal yang berarti tanah lapang dan lega yang berarti luas. Pada masa Hindia Belanda, lapangan Tegalega merupakan tanah lapang yang sangat luas. Selain digunakan sebagai tempat latihan militer dan berbagai kegiatan masyarakat, kawasan ini juga pernah menjadi lokasi penyelenggaraan pacuan kuda dan berbagai perlombaan pada masa kolonial. Seiring perkembangan kota Bandung, fungsi Tegalega berubah menjadi ruang terbuka publik yang kita kenal hingga sekarang. Selain itu dipakai juga sebagai arena olahraga hingga pertandingan sepak bola. Setelah Indonesia merdeka, Tegalega menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Bandung, terutama dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Sebagai penghormatan atas perjuangan tersebut, kini berdiri megah Monumen Bandung Lautan Api di tengah kawasan Tegalega yang menjadi salah satu ikon kota Bandung. Tak jauh dari sini terdapat Hubdam 3 Siliwangi. Pada masa Hindia Belanda, kawasan Ciatel dan sekitarnya memang telah dikenal sebagai kawasan militer. Tentara Kenil membangun berbagai fasilitas pendukung seperti barak, gudang logistik, lapangan latihan, dan jaringan komunikasi. Di depan sudah terlihat tanda-tanda proyek BRT-nya di kiri dan kanan. Lalu, apa sebenarnya BRT itu? Bus Rapid Transit BRT merupakan sistem transportasi umum berbasis bus yang dirancang agar perjalanan menjadi lebih cepat, nyaman, aman, dan tepat waktu. Melalui pembangunan halte modern, penataan trotoar, serta jalur yang diprioritaskan untuk bus di beberapa ruas jalan, BRT diharapkan mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, sekaligus menciptakan kota Bandung yang lebih tertata dan ramah bagi pejalan kaki. Semoga pembangunan ini dapat segera selesai sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Bandung dan sekitarnya. Di perapatan ini yang jalan ke kiri atau ke kanan adalah Jalan Ibu Inggit Garnasih. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that. Di sebelah kiri ada Mall ITC Kebon Kelapa yang sudah sepi. Di depannya ada proyek BRT. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise
place that I've never felt. This Perjalanan kita pun berlanjut meninggalkan Jalan Muhammad Toha menuju Jalan Pungkur. I know you told your friend you're not okay. Jalan ini, sejak zaman kolonial telah menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan kawasan selatan dengan pusat, kota Bandung. Dari sini, kita melanjutkan perjalanan ke Jalan Dewi Sartika, kawasan perdagangan yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat. Pada zaman Hindia Belanda, Jalan Dewi Sartika belum menggunakan nama seperti sekarang. Jalan ini dikenal dengan nama Oosterskarenweg, yang berarti Jalan Gerobak Timur. Nama tersebut diberikan karena jalan ini merupakan salah satu jalur utama yang digunakan gerobak sapi dan pedati untuk mengangkut hasil bumi, barang dagangan, serta kebutuhan sehari-hari dari wilayah timur dan selatan Bandung menuju pusat kota. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Oosterskarenweg berkembang menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Di sepanjang jalan ini berdiri banyak toko milik pedagang Tionghoa, pasar tradisional, rumah tinggal, dan gudang. Letaknya yang berdekatan dengan kawasan pecinan, alun-alun Bandung, dan pusat pemerintahan kolonial menjadikannya salah satu urat nadi perekonomian kota Bandung. Setelah Indonesia merdeka, nama Oosterskarenweg diubah menjadi Jalan Dewi Sartika untuk menghormati Dewi Sartika, tokoh perempuan asal Jawa Barat yang mendirikan Sakola, istri tahun 1904. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan di Indonesia dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kemudian kita memasuki Jalan Dalam Kaum, salah satu kawasan bersejarah yang berada di sekitar alun-alun Bandung dan Masjid Raya Bandung, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada masa lampau. Sekarang kita berada di sebelah kiri alun-alun Bandung dan yang kanan pendopo Bupati, tepatnya di kawasan Jalan Dalam Kaum pada masa Hindia Belanda. Kawasan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, dibangun pada tahun 1811 hingga 1812. Sementara di sampingnya terdapat Masjid Agung sebagai pusat kegiatan keagamaan. Nama Dalam Kaum berasal dari kata dolem yang berarti pendopo atau kediaman bupati, dan kaum yang merujuk pada para pengurus Masjid Agung. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Selanjutnya kita melintasi Jalan Asia Afrika, jalan paling bersejarah di kota Bandung. Dahulu jalan ini merupakan bagian dari Groot Postweg, Jalan Raya Pos, yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Di kawasan inilah berlangsung Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang mengangkat nama Bandung ke panggung dunia.
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. Perjalanan diteruskan menuju Jalan Bancui, kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi karena menjadi tempat kelahiran dan masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. I never got anyone's help, I had to do it all myself. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini dikenal sebagai Banci Oistraat dan merupakan salah satu pusat perdagangan kota Bandung. Di depan itu, perapatan Jalan ABC. Di sepanjang jalan ini berdiri toko, gudang, dan rumah-rumah pedagang dari berbagai etnis. Banci juga menyimpan sejarah penting karena di kawasan inilah berdiri penjara Banci. Tempat Insinyur Soekarno pernah ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929 sebelum dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Hingga kini, Jalan Banci tetap menjadi saksi perjalanan sejarah kota Bandung dari masa kolonial hingga Indonesia merdeka. Kemudian kita memasuki Jalan Sunia Raja, yang sejak masa kolonial dikenal sebagai kawasan perdagangan dan perkantoran. Hingga kini, kawasan ini masih menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di kota Bandung. Demikian perjalanan kita hari ini menyusuri kota Bandung, dimulai dari Jalan Peta, melintasi Jalan Muhammad Toha, Jalan Pungkur, Jalan Dewi Sartika, Jalan Dalam Kaum, Jalan Asia Afrika, Jalan Bancui, Jalan Sunia Raja, hingga berakhir di Jalan Oto Iskandar Dinata. Di sepanjang perjalanan, kita tidak hanya menikmati suasana jalanan kota Bandung, tetapi juga melihat perkembangan pembangunan proyek BRT yang diharapkan dapat membuat transportasi umum semakin modern dan nyaman. Kita juga mengenal kembali sejarah lapangan Tegalega, kawasan Hubdam 3 Siliwangi, serta jalan-jalan bersejarah yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kota Bandung sejak masa Hindia Belanda. Semoga video ini bisa menjadi teman perjalanan sekaligus menambah wawasan tentang sejarah dan perkembangan kota Bandung. Terima kasih kepada seluruh Baraya Thompson yang selalu setia mendukung channel ini. Dukungan dari kalian melalui like, komen, share, dan subscribe sangat berarti untuk membantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan perjalanan menarik berikutnya. Saya, Thompson, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thompson Motovlog, Motovlog Kurasa, Petualanganku Jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.